Bapak ke pinggir dulu dong. Ya. Bapak, udah deh Pak, yang di pinggir-pinggir dulu aja Pak. Ya. Saya takut. Makanya hati-hati sama Bapak juga. Kita ya Pak. Ini cuma nasinya cuma pakai garam doang, ini gimana sih? Rabu dini hari, 20 September 2016, merupakan hari yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat Garut. Air bah menggila di aliran Sungai Cimanuk dan Cikamiri. Lebih dari 2.000 rumah rusak berat, bahkan ratusan rumah hilang tersapu banjir. 40 nyawa melayang, sementara 19 jiwa dinyatakan hilang. Tapi siapa sangka, di balik ganasnya sungai, ada mereka yang setiap hari bergelut dan mencari penghidupan dari sungai-sungai ini. Ya, para penggali pasir Sungai Cikamiri ini berjibaku di tengah arus sungai, pagi sampai sore untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hanya dengan ban dalam untuk menampung pasir, penggali pasir ini memanfaatkan ember besi untuk mengeruk dasar sungai. Kali ini saya akan mencoba pengalaman baru bersama Pak Ade, pria 61 tahun yang lebih dari separuh hidupnya mencari nafkah dari sungai ini. Dengan langkah perlahan, kami mulai memasuki sungai. Saya mencoba berhati-hati dalam melangkah. Maklum saja, saya tidak tahu apa yang akan saya injak di dasar. Berani lihat, makin kesini makin dalam airnya. Ih, dalam banget, sampai segini. Begitu pijakan kaki saya mulai bisa beradaptasi, Pak Ade mulai mengajari saya. Coba saya Pak. Pegangin dong Pak. Airnya dingin banget ya. Dari pasir. Ya Pak, saya dapatnya dikit. Apa? Lihat, berani. Saya cuma dapat segini. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Kan kayak gini megangnya. Ya, bukan. Gimana megangnya? Ini pegang ini. Oh ini. Nah, Ini. Nah, kalau udah gini, udah gini masukin ke air. yang injaknya yang mana? Injak yang ini. Yang ini. Ininya diinjaknya. Diinjak sampai masuk kena Oke. pasir gitu di bawah. Udah Pak ya, 1, 2, 3. Bisa gak? Coba. Awas. Ya, dapat dikit. Ya kan? Tapi nggak apa-apa. Ini tenaganya pastilah ini bukan pekerjaan perempuan kan, pekerjaan laki-laki. Mendengar kalimat Pak Ade, saya merasa tertantang dan membuktikan saya bisa. Belum ada belum. Susah banget. Susah gitu. Lagi. Makanya ini gini. Entah berapa kali usaha saya mencelupkan ember ke sungai. Menghadapnya ke sana ininya dari atas dari hulu ini. Oh ya. Di sini kan arus tuh. Iya. Ini enak gitu ininya di Oh, masukinnya. nginjeknya. Iya. Kalau ke situ kan ketarik sama arus, kalau di sini kan ke bawah enakin tuh. Tuh. Berani sampai kemakan airnya sama padahal ini airnya keruh yang nggak tahu. Tenggelam begini. Bisa aja begini aja. Akhirnya, saya berhasil mengangkat pasir seember penuh. Berat banget. Nah, fokus tuh. Nah. Setelah ban terisi, kami harus segera ke pinggir sungai dan mengeluarkan pasir dari ban.
Meski pernah meluluh lantakan kota Garut dengan banjir di tahun 2016, Sungai Cimanuk dan Cikamiri tetaplah menjadi sumber penghasilan dari penggali pasir ini. Dalam sehari, Ade dan penggali pasir lainnya bisa mengumpulkan total 20 ban penuh berisi pasir. Jumlah itu setara dengan 2 meter kubik. Pasir sungai memang masih banyak digunakan untuk bahan bangunan dibanding pasir gunung. Alasannya tentu saja harga yang relatif lebih murah karena jumlahnya yang melimpah. Hari mulai beranjak siang, kami harus segera mengumpulkan sebanyak-banyaknya pasir. Tapi dasar sungai memang tak bisa diduga isinya. Ini apa sih Pak? Ya Allah Pak, ini batu kayaknya deh Pak. Iya, memang ada batu di sini, batu Apa sih besar. ini Pak? Besi loh Pak ini. Oh iya. Besi yang iya. ada di kayak bangunan Iya, roboh ini gitu. bekas, bekas dari sana. tuh Apa ada mungkin yang bekas waktu itu banjir? Iya, yang puasa banjir waktu banjir tahun 16 itu kan banyak rumah-rumah yang roboh. Kayaknya ini ke bawah ya. Pasti. Aduh. Banyak. Puluhan tahun, para penggali pasir ini menjaga kedalaman sungai dengan cara mereka sendiri. Namun begitu, penggalian pasir terus-menerus akan membuat menghalang arus hilang dan membuat arus air lebih kencang. Suka ada tiba-tiba arus yang Ya tiba-tiba datang kalau gitu. tiba-tiba kalau di sana hujan di atas Iya. pasti ini banjir. Bapak kan tenang-tenang nggak Nggak juga ketahuan. bakal banjir gitu. Tahu-tahu bapak ini udah Ke bawah dari arus. sana, iya. Pernah sampai kayak gitu Iya. juga Pak? Air banyak gitu. Bapak sampai lari-lari dari di ban juga dilemparin, dibiarin aja daripada Yang penting Bapak bapaknya, selamat ya. Selamat. Dingin banget sih. Dinginnya Pak. Meski terpapar sinar matahari, air sungai ini terasa sangat dingin. Saya benar-benar dibuat menggigil. Saya yang larut dalam kegembiraan bisa mencari pasir, lupa akan peringatan Pak Ade. Tangan. Kejepit. Kalau tangan di bawah, dekat ember pasti kejepit. Oh gitu. Lihat pemberani tadi saya tuh kejepit. Jadi saya salah megang, kata bapaknya itu. Tangan aku tuh tadi kayak gini. Kayak gini, jadi kejepit. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Maaf ya Pak, salah. Kami menuju sisi sungai yang agak dalam. Ini harusnya kencang. Terus saya mau ke bawah arus. Tapi baju saya sampai dipegangin sama Beberapa kali saya menelan air sungai yang entah terisi oleh apa saja. Dalam apa Neng? airnya ketelan. Bapak masuk hidung. Pasti kalau dalamnya itu. Saya pun kembali membantu Pak Ade. Apa diangkat? Alhamdulillah. Lagi. Tiba-tiba Kasih tunjuk. Bapak ke pinggir dulu dong. Ya. Saya kaget Pak, saya ke bawah arus. Ya dalam. Bapak, udah deh Pak, yang di pinggir-pinggir dulu aja Pak. Ya. Saya takut. Saya takut. Saya minta ke pinggir dulu, nggak apa-apa kan Pak? Ya nggak apa-apa. Bahaya. Pokoknya ini bahaya Neng. Untung ada Bapak langsung pegang baju saya langsung nari. Nggak kebayang nanti saya ke bawah arus. setelah dikumpulkan di pinggir sungai, kami pun segera menyiapkan pasir pesanan. Hari ini kami beruntung, sang sopir tidak membawa kuli angkut. Artinya, ongkos kuli angkut 40.000 bisa kami bagi 4. Ini tuh 1 kubik. 1 kubiknya itu 100.000. Sementara ini yang ngambilnya itu 4 orang. Berarti 100.000 dibagi 4, 25.000 satu orang. Bayangin, dari pagi sampai panas terik kayak gini. Cuma dapat 25.000 satu orang. Belum lagi dapat giginya tuh. Ih, penuh perjuangan banget. Setelah pesanan dipenuhi, Pak Ade mengajak saya beristirahat. Iya,
tadinya buat nanti sore, tapi karena Neng kasihan udah bantu bapak. Kita ya Pak. Tapi cuma nasinya cuma pakai garam doang nih, gimana sih? Nggak ada temennya nih, gimana? Mau nggak nih? Saya terhenyak mendengar kalimat Pak Ade. Tak ada lauk untuk makan siangnya hari itu. Sama garam doang. Iya, ya gimana? Hanya garam yang ditambahkan, sekedar agar nasi bisa lebih terasa gurih. Melihat ketulusan Pak Ade, saya tidak sampai hati menolak pemberian itu. Meski saya benar-benar tidak pernah makan, hanya dengan garam saja. Ya nggak apa-apa Pak. Neng makan juga ya. Oke, Neng maaf ya. Nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa. Ya, temennya ini nasi cuma Neng garam makan garam kok. doang. Kita makan bareng-bareng ayo Pak. Ya. Saya tak lagi mampu menahan air mata. Rasa asin garam bercampur nasi yang hambar menjadi sangat nikmat ketika mendengar ketulusan Pak Ade. Maaf Bapak Neng ya. Aku nggak apa-apa Pak. Makannya bareng-bareng dulu enak ya. Kalau udah lapar pasti kalaupun nggak ada temennya kan lebih enak ya. Berhulu di Puncak Cahe, hutan tutupan di antara Gunung Kamojang dan Papandayan, Sungai Cikamiri membelah Garut dan bermuara di Sungai Cimanuk. Selain menambang pasirnya, Pak Ade juga memanfaatkan sungai ini untuk diambil batu-batuannya. Batu kali yang ukurannya tidak terlalu besar bisa dipakai untuk bahan baku batu split atau batu belah. Tapi tak hanya batu yang kami temui di sini, beberapa barang pecah belah juga kami dapatkan. Lihat Pak. Lihat pemberani. Ini bahaya sekali. Setelah carangka dan ember tempat batu penuh, kami pun bergegas menuju tempat pemecahan batu. Saya yang melihat Pak Ade membawa carangka, tertarik ingin mencobanya. Nggak apa-apa. Pengen Kayaknya nyobain. kuat. Kuat dong Pak. Tapi mengangkat dari tanah pun saya kesulitan. Beban yang dibawa Pak Ade sungguh sangat berat. Bapak maaf Pak, nggak kuat Pak. Berat ya. Aduh, lemes kaki aku. Ini tuh berat banget sumpah. Iya. Berat banget. Punggung Bapak aja kuat banget. Aku sampai gemetaran kakinya lemes. Batu yang terkumpul lalu kami pecah satu persatu. Pak Ade mengajari saya dengan sabar. Dengan alat karet yang digunakan untuk mengontrol pecahan, batu harus dipalus sedemikian rupa agar menghasilkan batu split yang diinginkan. Posisi jempol dan telunjuk yang sangat dekat dengan batu membuat jari-jari ini rawan terkena palu. Saya pun mengalaminya. Hati-hati. Tahu juga nggak apa-apa. Gak berdarah, cuma kena palunya. Batu split sendiri digunakan untuk konstruksi dari pondasi bangunan. Campuran batu split, pasir, semen, dan air akan membentuk beton cor. Batu split yang baik bisa terlihat dengan tidak adanya pori pada batu. Hal ini menunjukkan batu sangat padat dan tidak ada ruang untuk udara. Biasanya batu split didapatkan dari pegunungan, bukit, dan sungai seperti ini. Tidak semua batu bisa kami belah. Cuma jangan dipecah, Neng. Kenapa? Ini mah kayak seperti pecahan beling gitu. Oh, ini? Ya tajam itu mah. Selain sangat keras, pecahan batu ternyata juga bisa berbahaya. Ini lihat, ini ada 2 batu. Yang bisa dipecah itu yang ini. Kalau yang ini nggak boleh katanya, karena serpihannya itu lebih tajam dari kaca. Bervariasi antara 5 hingga 1 cm kecilnya. Pak Ade biasa mendapatkan 160.000 dari per kubik batu split. Hanya saja,
Untuk mengumpulkan 1 kubik batu, Pak Ade membutuhkan waktu hingga 2 minggu. Sungguh bukan waktu yang sebentar. Kalau nggak ada mah ya terus aja we gini cair. Ada yang sepiannya kena debu. Makanya hati-hati. Pelan-pelan ini. Tapi ini nggak apa-apa kan Pak? Enggak lah, enggak apa-apa. Setelah cukup, kami pun memutuskan berganti baju yang masih basah dan pulang ke rumah Pak Ade. Di tengah perjalanan, Pak Ade mengambil beberapa kayu bekas bangunan untuk dipakai memasak. Kalau bahan bakar di rumah. Iya. Saya sedikit terkejut mendengar kalimat Pak Ade. Saya yang terbiasa mendapatkan kemudahan, tentu tak terbiasa dengan segala kerepotan yang dihadapi Pak Ade sehari-harinya. Nggak ada kompor gas atau kompor apa gitu? Kompor sih ada, kompor gas. Kan Bapak nggak kebeli, nggak beli gasnya. Mata Bapak udah aja ini kayu kan gratis, itulah bisa cari kayu bakarnya, nggak pakai dibeli. Dari uang penjualan pasir hari ini, Pak Ade bisa membeli ikan asin untuk makan malam kami nanti. 5.000 untuk Bapak ya, untuk beli asin dulu. Ini jadi 10.000 kayak pentingnya. Nuhun Bu. Di tengah padatnya Desa Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, di rumah sederhana, Pak Ade menjalani sisa usianya sendirian. Belum genap 2 bulan, istri Pak Ade dipanggil oleh Sang Khalik. Saya yang melihat kondisi dapur sedikit terkejut. Begitu sempitnya rumah ini, sampai-sampai dapur bercampur dengan kamar mandi dan WC. Saya menawarkan diri untuk menggoreng ikan asin santapan kami nanti. Pak Ade pun segera menyiapkan kayu untuk kami bakar. Ruang yang sangat sempit membuat kami harus bergantian keluar masuk area tungku. Tak butuh waktu lama, makanan kami pun siap. Sambil makan, Pak Ade banyak bercerita tentang kehidupannya. Cerita yang membuat hati saya campur aduk. Ada nasi. Bosen abah tiap hari kayak gitu. Ya dibilang sih bosen, ya bosen dari udah gimana tuh keadaan bapaknya begini, ya itu udah nasib bapak. Gimana lagi gitu lah. Harus diterima gitu lah ini. Resikonya orang kecil kan gini. Dulu Resikonya. waktu pas masih ada almarhum kayak gini juga. Ya juga gini. Kayak beli obat, kalau punya duit ada laku, beli obat. Iya Kalau kan. nggak laku, Kalau nggak laku ya sabar aja gimana tuh. Ya alhamdulillah si ibunya sabar. Jadi ya nggak kena sampai si ibu sampai meninggal itu karena nggak keurus sama bapak lah. enggak lah, jangan Nggak keurus gitu paling. Ya, tak keurus. mm-mm. Emang punya hati. Iya, iya Aku gitu. juga pasti senang. Iya, Ngeliat bapak harus kuat. iya. Insya Allah ya. Bapak, semoga kuat bapak lah. Sok sambil dimakan nih. Mengenal Pak Ade yang tak mengenal putus asa, merasakan pengalaman menjadi penggali pasir sungai, membuat saya sadar tentang arti bersyukur yang sesungguhnya.